Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, innal mu'mina bi husni khuluqihi la yudriku darajatas shaim al-qaim. Sesungguhnya seorang mukmin itu kalau dia punya akhlak yang mulia, dengan akhlak mulia itu dia akan bisa mencapai derajatnya seorang yang hobi berpuasa dan seorang yang hobi melaksanakan sholat-sholat sunnah. Artinya kedudukan akhlak yang mulia itu begitu tinggi. Nah, tapi hari ini banyak kita saksikan ya orang-orang yang mengabaikan poin akhlak ini. Bahkan kalau mungkin ada kajian materinya akhlak dianggap tidak greget ya. Padahal akhlak ini salah satu materi penting dan bagian penting di dalam syariat agama kita, agama Islam. Dan mukmin yang punya karakter akhlak yang baik ya, karakter positif, tentu saja orang-orang yang ada di sekitarnya ya, paling tidak nanti ya keluarga intinya dia akan merasa nyaman ketika berada di dekatnya. Nah, sekarang saya sedang berdiri tepat di depan Masjid PPA Kampung Sakinah, Pondok Pesantren Akhlak Kampung Sakinah, berlokasi di Nglurah Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. Ya, PPA sesuai dengan namanya ya, PPA ini kesingkatan dari Pesantren Pendidikan Akhlak Kampung Sakinah. Kenapa namanya kampung? Karena kita berharap nanti di sini selain ada pesantrennya, pondoknya, akan ada unsur-unsur kampung yang lain, pesantren keluarga, kemudian training-training, zona untuk edukasi dan lain sebagainya. Ya, mohon doanya dari pemirsa sekalian. Nah, di pesantren ini sesuai dengan namanya ya, Pesantren Pendidikan Akhlak, kami selaku pengurus ya akan fokus untuk mendidik akhlak dan karakter anak-anak, akhlak, karakter serta adab anak-anak. Maka di sini khusus untuk kelas awal ya, di kelas 7 kita punya kurikulum khusus, yakni kurikulum iman dan juga kurikulum akhlak. Nah, di kurikulum iman dan kurikulum akhlak ini anak-anak akan mendapatkan materi padat tentang iman dan akhlak, tentu nanti dengan pendampingan harian selama 1 tahun penuh ya. Mereka menghafalkan ilmu-ilmu, kemudian nanti akan kita dampingi pada praktek amal sehari-hari. Karena bagaimanapun akhlak ini bukan teori. Jadi walaupun kita disampaikan materi akhlak dan adab yang banyak harus begini, kalau makan etikanya begini, kalau ke masjid adabnya yang baik begini, akhlak kepada orang lain itu begini, akhlak kepada orang tua itu begini, tapi tidak ada pendampingan, tidak ada penekanan, nggak ada controlling, ya tidak akan terbentuk pada diri anak-anak. Maka kami selain memberikan materi, kami berusaha untuk komitmen mendampingi mereka dalam praktek akhlak dan adab sehari-harinya. Nah, selain penyampaian materi ya, di sini juga anak-anak akan didampingkan dengan materi pembacaan kitab Adabul Mufrad sebagai materi pendukung. Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, kita tahu ya ini adalah buku adab dan akhlak yang banyak direkomendasikan oleh para ulama. Ini akan jadi bacaan harian para santri, termasuk nanti santri akan dapat tugas masing-masing untuk membacakan setelah selesai sholat kitab Adabul Mufrad ini untuk materi akhlak pendukung mereka. Kemudian nanti setiap pagi dan sore kita akan ada evaluasi harian. Kita akan evaluasi harian kaitannya dengan praktek adab dan akhlak yang sudah kita ajarkan di kelas atau di forum-forum halaqah. Nanti kita akan lakukan controlling sekaligus pengecekan. Siapa yang hari ini sudah mengamalkan ini, siapa yang belum. Nanti kalau sekiranya kita anggap prakteknya lumayan baik, kita akan kasih apresiasi. Untuk yang belum, kita akan tanya kenapa mas. Terus mari kita coba bareng-bareng bersama lagi kita biasakan akhlak yang baik. Nah, sesuai dengan namanya Pesantren Pendidikan Akhlak ya, tentu konsepnya adalah akhlak. Apa tidak ada fokus lain di pondok ini selain akhlak? Tentu saja ada ya, sebagaimana pesantren-pesantren yang lain. Tentu di sini ada kurikulum ilmu syar'i dasar. Jadi anak-anak akan dibekali dengan materi-materi dasar yang sekiranya cukup untuk jadi bekal mereka di kehidupan sehari-hari dan bisa mereka pakai untuk bekal melanjutkan ke jenjang setelahnya. Kita akan bekali mereka dengan beberapa ilmu-ilmu alat dasar seperti bahasa Arab, nahwu, shorof, kemudian materi-materi agama dasar ya seperti Al-Quran, hadis, kemudian sirah,
akidah, fikih dan lain sebagainya. Kemudian juga mereka tetap ada jam tahfidz ya, walaupun di sini bukan pesantren tahfidz, tapi kita punya target ya 4 sampai 10 juz bagi masing-masing santri, bisa kurang, bisa lebih menyesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Karena kami di sini percaya ya anak-anak itu punya kemampuan uniknya, punya kemampuannya masing-masing, punya kelebihan uniknya masing-masing juga. Jadi kita tidak patok secara individu personal anak dengan target tertentu ya, kita kasih patokan umum, tapi nanti misalnya anak ini kita anggap mampu untuk melebihi target, kita akan dorong dia untuk melebihi target. Bagi anak-anak yang ternyata tidak mampu mencapai target ya, kita akan tetap dorong, kita akan motivasi. Tapi kalau misalnya kita melihat dia sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, sudah sungguh-sungguh, tentu akan kita maklumi. Selain itu ya tentu ada program-program yang lain ya, program-program pendukung yang lain, termasuk ya di pesantren ini kita juga punya fokus pada masalah bimbingan life skill. Jadi kita pengen anak-anak itu ya, meskipun nanti di pondok ini mereka tidak mendapatkan ijazah formal, tapi mereka punya dasar-dasar skill yang cukup untuk jadi bekal ketika mereka lulus dari pondok. Ada beberapa life skill yang diajarkan di pondok ya, termasuk ya ada nanti materi khusus tentang life skill juga. Kalau beberapa yang kita berusaha optimalkan adalah agro, karena lahannya memang lahan hijau seperti yang Anda lihat di latar belakang ya, lahannya hijau, jadi kita bisa maksimalkan untuk agro. Termasuk kalau nanti yang kapan-kapan bisa datang ke sini, di samping saya ini ada kebun stroberi milik anak-anak mereka yang nanam, tentu dibantu dengan pengurus pesantren ya. Nanti ketika musimnya panen ya bisa dipetik ya, minimal anak belajar mandiri, belajar tanggung jawab, belajar skill tanam menanam sedikit banyak. Kemudian mereka juga akan dikasih amanah untuk menanam dan merawat tanaman hias ya. Itu insya Allah juga akan mengajarkan mereka skill untuk merawat tanaman. Kemudian di belakang jauh di saya ya, di sana ada kandang kambing. Anak-anak juga diajari untuk menyayangi binatang sekaligus belajar mandiri dengan merawat kambing ya. Ngarit, ngasih makan kambing, bahkan mungkin nanti membersihkan kandang, kotorannya dipakai untuk pupuk tanaman-tanaman yang ada di sini dan lain sebagainya. Ya, selain dua itu ya, binatang dan juga tanaman ya, kita berusaha juga untuk memberikan life skill ke anak-anak yang lain. Mereka akan diberikan ilmu manajemen kehidupan dasar, mereka akan diberikan ilmu dasar-dasar tentang IT ya, walaupun mungkin tidak banyak karena memang spesialisasi pondok ini bukan di situ. Cukup untuk memberikan bekal life skill bagi mereka untuk menjalani kehidupan pasca lulus dari pesantren. Kemudian juga nanti mereka akan dibekali dengan banyak materi-materi pendukung yang lain. Kami mohon doa restu dari para pemirsa sekalian ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki kami, memudahkan niat baik amal soleh kami ini, kemudian tujuan kami ya untuk mewujudkan anak-anak muslim yang berakhlak mulia, soleh dan berakhlak mulia, serta paling tidak menguasai dasar-dasar ilmu syar'i dan punya dasar-dasar basic life skill untuk kehidupan pasca pesantren bisa terwujud dengan sebaik-baiknya. Kami juga berharap upaya kami ini adalah bagian dari memberikan solusi untuk kebutuhan umat. Bagaimana hari ini kita melihat anak-anak muda yang niradab, nirakhlak ya, tidak ada akhlak ya. Kita berusaha untuk jangan sampai akhlak itu punah dari generasi muda ya, generasi-generasi muslim yang kita harapkan nanti di masa mendatang mereka menjadi cahaya-cahaya Islam. Nah, sejak dini kita berupaya untuk menanamkan akhlak dan adab sebaik mungkin, sedalam mungkin ke dalam pribadi-pribadi mereka. Semoga Allah meridhoi langkah-langkah kami. Kami mohon doa restu dari pemirsa sekalian. Bagi yang ingin berpartisipasi, kami persilahkan ya, paling tidak kami mohon doanya dari para penonton sekalian ya, untuk semua yang kami lakukan di sini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami akhiri. Untuk yang ingin tahu lebih lanjut ya, kepo-kepo, silahkan datang kemari. Insya Allah kami sambut dengan lapang dada, dengan tangan terbuka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.